Selamat malam Bapak Ibu sekalian, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di ibadah keluarga pada malam ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu ya Tuhan, malam hari ini kami berkesempatan untuk beribadah bersama keluarga kami dan sejenak kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang sudah mewahyukan kitab suci, menolong kami menangkap pesan firman Tuhan dan menghidupinya, supaya kami boleh semakin mengenal siapakah Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, yang menyelamatkan kami, sehingga kasih kami kepadamu lebih bertambah-tambah, pengenalanmu kami kepada Engkau makin mendalam, dan kami makin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam menjelaskan firman Tuhan, memberkati para pemirsa, dimanapun mereka berada, bisa menangkap apa yang disampaikan dan menghidupinya. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu tema yang penting tentang kristologi, yaitu mengapa Allah harus menjadi manusia. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus. Ya, Dia adalah Allah pencipta alam semesta, Allah juru selamat satu-satunya yang berkuasa untuk mengampuni dosa, yang berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, hari ini secara khusus kita bicara tentang sifat kemanusiaan Kristus. Ya, dan saya akan membaca beberapa ayat firman Tuhan sebelum kita merenungkannya bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, dan kebenaran. Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berikut Filipi pasal yang kedua, mulai ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, ada dua ekstrim pemahaman orang tentang Kristus. Ekstrim pertama adalah menolak keilahian Kristus atau menolak Kristus sebagai Tuhan. Itu ekstrim pertama. Oh, Yesus bukan Tuhan. Yesus itu hanya manusia. Paling-paling juga guru, paling-paling juga sebagai seorang nabi. Itu ekstrim yang menolak ketuhanan keilahian Kristus yang sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu. Tapi ekstrim kedua adalah orang yang menolak kemanusiaan Kristus. Kenal kita berkata, Yesus Kristus betul-betul manusia sejati. Dia bukan hanya Allah sejati, tapi manusia sejati. Nah, malam ini kita akan merenungkan, apakah signifikansinya, apa pentingnya Allah menjadi manusia. Ada orang bertanya, mengapa Allah harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Saudaraku sekalian, pertanyaan ini kalau kita mengerti akan atribut Allah yang maha kuasa dan bisa segala-galanya, saudara, Allah itu mau jadi apa urusannya Allah. Dan Allah tidak memilih jadi jerapah, Allah tidak memilih jadi ular, Allah tidak memilih menjadi burung raja wali, Allah tidak memilih menjadi gajah, tapi Allah memilih menjadi manusia karena Dia berkepentingan untuk menyelamatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang telah jatuh dalam dosa, maka Ia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Dan kalau malah menjadi manusia itu urusannya Allah. Allah bisa menjadi apa saja. Kalau manusia menjadi Tuhan, itu mustahil.
Tapi kalau Allah mau menjadi manusia, itu sekehendaknya dia. Memang dia berkepentingan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana bukti-bukti kemanusiaan Kristus secara singkat saya sampaikan. Betul tidak dia manusia? Kita melihat bagaimana ciri-ciri seorang manusia. Yesus punya tubuh manusia, kita lihat. Yesus juga bisa sedih dan menangis, itu sifat manusia. Yesus juga bisa merasakan sakit seperti Anda dan saya. Yesus juga bisa merasa lapar dan haus ketika dia hidup dalam dunia ini. Dan yang kelima, Yesus bisa mati. Itu membuktikan dia manusia. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, apakah signifikansi pentingnya Allah menjadi manusia? Yang pertama, saudaraku sekalian, mengapa Allah harus menjadi manusia? Adalah untuk menyatakan Allah itu kepada manusia. Perhatikan ayat yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 18 tadi, tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, kata menyatakan di situ dalam bahasa Yunani pakai kata exegesato. Exegesato itu artinya menyingkapkan, membuka tabir, dan memberitahukan. Jadi Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala jasmani, menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah penyataan diri Allah yang tuntas kepada manusia, agar manusia tidak meraba-raba tentang Allah. Siapa ya Allah ya? Di mana Allah? Yang mana yang Allah? Yang mana yang benar? Agar manusia tidak meraba-raba dan tidak berspekulasi tentang Allah, maka Allah sendiri turun dari surga, datang ke dalam dunia ini, menyatakan dirinya, supaya manusia tidak berspekulasi tentang dia. Ini loh saya, jangan meraba-raba, jangan berspekulasi. Jadi barang siapa ingin melihat Allah, lihatlah Kristus. Barang siapa ingin menyembah Allah, sembahlah Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Itu jelas. Jadi tujuan Allah berinkarnasi menjadi manusia untuk menyatakan diri Allah kepada manusia, supaya manusia tahu siapa Allah sebenarnya, pencipta alam semesta itu. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Saudara, itulah bukti bagaimana Allah yang melawat manusia, Allah yang berkorban bagi manusia, mencari manusia yang berdosa. Dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah tujuan Allah berinkarnasi ke dalam dunia ini. Saudara, yang kedua, mengapa Allah harus menjadi manusia? Agar dapat berkomunikasi dengan manusia. Saudaraku sekalian, kalau Allah itu datang ke dalam dunia ini pakai bahasa surgawi, enggak ada manusia bisa mengerti tentang dia. Juga tidak ada orang yang bisa bertahan hidup kalau berhadapan langsung dengan Allah yang dahsyat, Allah yang maha agung dan mulia itu. Maka dia pakai badan manusia, pakai bahasa manusia, supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Manusia bisa memahami bahasanya dia. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, ayat 1, pasal 1 ayat 1, firman itu telah menjadi manusia, firman itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kata firman dalam bahasa Yunani adalah logos. Logos itu artinya perkataan. Nah, fungsi perkataan adalah untuk mengkomunikasikan apa yang dalam pikiran seseorang. Maka Kristus merupakan perkataan Allah untuk mengkomunikasikan kehendak Allah, rencana Allah bagi manusia untuk keselamatan umat manusia. Masalah komunikasi adalah masalah yang ribet atau pelik dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya pergi ke desa-desa, kadang-kadang tersenggol sarang semut. Semut itu kocar-kacir berlari ke sana kemari. Waduh,
Dengan menyesal, saya ingin berkata kepada semut, semut, oh semut, tolong jangan kocar-kacir, jangan khawatir, saya tidak bermaksud mengganggu kamu, sorry ya. Tapi semut tidak mungkin mengerti bahasa saya. Kecuali saya menjadi semut, pakai bahasa semut, baru semut mengerti. Agar manusia bisa mengerti rencana Allah yang kekal untuk keselamatan umat manusia, maka Allah turun ke dalam dunia ini, pakai badan manusia, pakai bahasa manusia, menyampaikan kehendaknya kepada manusia, agar manusia bisa mengerti rencana Allah itu. Itu tujuan Allah menjadi manusia, agar bisa berkomunikasi dengan manusia. Yang ketiga, mengapa Allah harus menjadi manusia? Agar bisa mati ganti manusia. Allah itu roh, dan roh tidak mungkin mati, tidak mungkin habis. Tetapi dengan menjadi manusia, itu memungkinkan Yesus berkorban di kayu salib, tanggung dosa Anda dan saya, dan mati menggantikan Anda dan saya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah pentingnya kematian Kristus di atas kayu salib. Allah pencipta alam semesta adalah roh. Allah yang murka. Dan Allah tidak mungkin mati menanggung dosa umat manusia. Kecuali dia menjadi manusia, memakai tubuh manusia, darah daging manusia, menggantikan manusia yang berdosa. Itu sebabnya pengorbanan Kristus bersifat substitusi. Penggantian, menggantikan posisi Anda dan saya. Ketika Yesus dituduh oleh orang-orang Yahudi, bermacam-macam tuduhan yang mengada-ada. Dan mereka tidak menemukan alasan bagaimana untuk bisa menyalibkan Yesus. Dan Pilatus biasanya punya kebiasaan pada waktu hari raya, membebaskan seorang kriminal, seorang narapidana. Ditanya, manakah yang kamu mau saya bebaskan untuk kamu? Yesus adalah Kristus atau Yesus adalah Yesus Barabas? Dan semua orang mengatakan, Barabas, Barabas. Akhirnya Yesus disalibkan dan Barabas dilepaskan. Barabas bingung-bingung. Saya ini perampok, saya ini penyamun, saya ini penjahat. Kok bisa dilepaskan? Itulah simbol bagaimana Kristus menggantikan orang berdosa. Seharusnya posisi itu adalah tempat Anda dan saya karena kita adalah orang berdosa. Tapi Yesus mengambil posisi itu, menanggungnya, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini firman Tuhan. Mati di kayu salib, dia merendahkan dirinya untuk Anda dan saya. Saudara, Anda mungkin pernah melihat gambar ini. Saudara, gambar ini waktu dia buat sayembara, saudara, ada seorang sayembara di Jepang, ada seorang fotografer dari Kanada kalau saya tidak salah, itu memenangkan sayembara lomba foto yang paling baik. Saudara, kalau sudah melihat ada seekor rusa betina. Itu dikeroyok oleh citah, semacam macan. Saudara tahu, ketika rusa ini dikejar oleh citah-citah ini, maka anak rusa itu dekat dengan ibunya. Lalu dia ambil perhatian para citah ini supaya mengajar dia. Dan anaknya itu lari. Dari kejauhan dia melihat anaknya. Dan mungkin dia berpikir, tidak apa-apa saya binasa. Tidak apa-apa saya dimangsa oleh macan-macan ini. Yang penting anak saya selamat. Ini gambaran sederhana bagaimana seekor rusa membiarkan anaknya pergi, biar dia diterkam oleh binatang buas. Yang penting anaknya selamat. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus membiarkan dirinya berkorban di kayu salib supaya kita lepas dari hukuman dosa. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dan puncaknya
karena Yesus bukan hanya manusia, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Maka pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut, dan mengalahkan kuasa iblis. Dia menang atas kematian. Puji Tuhan. Sehingga dalam kemenangan itu memberikan pengharapan kemenangan dan kebangkitan juga bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Kubur Yesus kosong salah satu bukti kebangkitan Kristus. Ada banyak bukti-bukti kebangkitan Kristus, dan salah satunya adalah kubur yang kosong, kubur yang tidak ada isinya. Karena apa? Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Yang keempat, mengapa Allah harus menjadi manusia? Agar bisa merasakan pergumulan hidup manusia. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Ibrani pasalnya yang keempat ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar yang kita miliki, Yesus Kristus, merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebagai manusia, dia tahu bagaimana penderitaan manusia, dia tahu kesusahan manusia, dia tahu kesusahan hatimu, dia tahu pergumulan hidupmu yang orang lain mungkin tidak tahu. Dia mengerti apa yang saudara sedang rasakan pada saat ini. Karena dia bukan adalah Allah yang ongkang-ongkang di surga. Dia tahu penderitaan manusia. Saudara-saudara, kalau ada orang yang sakit gigi, ya, ada orang mengatakan, sakit gigi aja sampai begitu amat, sampai berlinang air mata. Belum tahu dia. Orang yang belum pernah sakit gigi tidak bisa bayangkan bagaimana sakit gigi. Orang yang tidak pernah susah tidak bisa membayangkan bagaimana orang susah. Orang yang tidak pernah lapar tidak pernah bisa merasakan, membayangkan bagaimana orang lapar. Tapi Yesus Kristus menjadi manusia seutuhnya, dia merasakan seluruh penderitaan umat manusia dan mengerti pergumulan kita. Dan sampai saat ini dia bersyafaat, berdoa bagi kita. Karena itu datanglah kepada dia setiap saat. Dan bawalah pergumulanmu kepada dia. Dia sanggup memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi, yang orang lain tidak bisa mengatasinya. Dia mengerti pergumulan hidup kita, dan dia sanggup memberikan jalan keluar. Bukan hanya mengerti, tapi mempunyai kuasa untuk mengatasinya. Saudara, bagaimanakah respons kita? Ketika kita mengetahui betapa agungnya Allah, yang mulia itu mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Apa respons kita? Sederhana. Percaya dan terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yohanes pasal 1 ayat ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerima Yesus maksudnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Meskipun kita adalah orang-orang yang berdosa yang telah tersesat menuju kepada kebinasaan yang kekal. Kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, terima Tuhan Yesus. Oh, dosa kita diampuni, kita diangkat status kita menjadi anak-anak Allah yang berhak memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, teolog besar bernama C.S. Lewis mengatakan, anak Allah menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Kristus menjadi manusia agar Anda dan saya menjadi anak-anak Allah setelah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berikutnya, setelah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mari kita meneladani akan Kristus yang telah berkorban bagi kita. Kita pun harus siap berkorban bagi kita. Tentu pengorbanan kita tidak sehebat yang Tuhan berikan. Tapi minimal kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apa yang kita miliki kita korbankan bagi Tuhan yang sudah berkorban bagi kita. Dalam buku KPPK berkata, Tuhan Yesus mengatakan, nyawaku telah diberikan bagimu, darahku tercurah. Engkau dapat pengampunan dari mati bangkitlah. Apa yang kau berikan kepadaku?
C.T. Studd, seorang teolog dari misi WEC, pernah mengatakan, "If Jesus is God and died for me, then there is no sacrifice can be too great for me to make for Him." Karena Yesus adalah Allah yang telah berkorban bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang saya bisa buat bagi Dia. Oh Bapak Ibu sekalian, untuk keselamatan kita, Yesus telah mengorbankan segala-galanya. Apa kita tidak memikirkan betapa besar pengorbanan Tuhan? Ketika masih sebelum pandemi, bagaimana ibadah kita kepada Tuhan? Dan untuk waktu 1,5 jam, 2 jam, apakah kita mau korban untuk datang beribadah kepada Tuhan? Kalau Tuhan memberkati hidup kita, maukah kita mempersembahkan apa yang kita miliki itu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan? Anak-anak muda, persembahkanlah dirimu pada waktu mudamu, tidak harus menjadi hamba Tuhan, tapi dukung pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang bisa di gereja, saudara. Tuhan telah berkorban bagi kita, apa yang kita korbankan bagi Dia. Mari dalam waktu yang singkat ini kita berbuat sesuatu yang bernilai kekal bagi Tuhan, berkorban bagi Tuhan. Dan itu tidak pernah lebih besar daripada apa yang Tuhan korbankan bagi kita. Seorang hamba Tuhan besar, dia lulusan Yale University di Amerika Serikat, seorang yang jenius, dan orang tua keluarganya berharapkan dia bisa menjadi pejabat negara karena dia seorang yang sangat-sangat hebat. Pemerintah juga demikian, tetapi seorang bernama William Burden ini memutuskan untuk menjadi misionaris. Meskipun orang tuanya kecewa, pemerintah juga kecewa, dia tetap menjadi misionaris. Dia merasakan kasih Kristus, dia ingin memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ada 3 kalimat itu yang tercatat di dalam buku hariannya. Yang pertama dia katakan, to believe in Christ costs nothing. Untuk percaya Yesus itu gratis, nggak bayar apa-apa. Yang kedua dia katakan apa? To follow Christ costs something. Untuk mengikuti Kristus, ada harga yang harus dibayar. But to serve Christ costs everything. Tapi itu bisa melayani Tuhan, berkorban banyak hal yang harus kita korbankan. Mengorbankan segala-galanya. Kita bukan hanya percaya Tuhan, bukannya menjadi pengikut yang biasa-biasa, tetapi melayani Tuhan sesuai dengan bakat, talenta, dan kemampuan kita masing-masing untuk kerajaan Allah. Saudara, berikutnya kita meneladani kerendahan hati Kristus. Di mana firman Tuhan mengatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, luar biasa. Kristus adalah sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Hakikatnya sama dalam Allah Tritunggal. Tapi dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, kenosis, dan mengambil rupa bukan sekadar manusia tapi hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan mari kita meneladani Kristus, menjadi orang yang rendah hati. Apa sih yang bisa kita banggakan dalam hidup ini? Nafas dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, berkat finansial atas berkat Tuhan, rumah tangga yang harmonis karena karunia Tuhan. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Karena itu mari kita bersembah sujud di hadapan Tuhan dan rendah hati terhadap sesama manusia. Karena Alkitab mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, akhir pada renungan ini saya akan membaca dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Mudah-mudahan saudara bisa melihat tulisan yang agak kecil ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu.
Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kalau ada orang mengatakan, oh Yesus itu bukan Allah, itu ajaran sesat. Atau mengatakan Yesus itu juga bukan manusia, itu juga nabi palsu, ajaran nabi palsu. Yang benar adalah Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Karena dia adalah Allah dan manusia, Bapak Ibu sekalian, maka dia bisa menjadi perantara antara Allah dan manusia. Bedanya dengan Anda dan saya, dia tidak berdosa. Kalau Yesus ada sedikit saja dosa, Bapak Ibu sekalian, maka dia tidak qualified menjadi perantara, tidak qualified menjadi juru selamat. Puji Tuhan, Kristus yang kita sembah kudus, sempurna tanpa dosa, sehingga dia menjadi juru selamat kita dan menanggung segala dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan iman kita makin setia kepada Tuhan, menghargai pengorbanan Kristus yang adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami terbatas untuk memahami diri-Mu yang penuh dengan misteri yang begitu dalam. Tapi melalui kitab suci kami boleh diizinkan untuk mengenal sejauh yang bisa kami kenal tentang Engkau. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah sejati dari kekal sampai kekal, yang telah menjadi manusia untuk bisa menyatakan diri-Mu Allah kepada manusia, untuk bisa berkomunikasi dengan manusia, untuk bisa merasakan penderitaan manusia, untuk bisa mati menanggung dosa manusia. Dan ya Tuhan, memberikan teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan membuat kami makin menghargai pengorbanan-Mu. Makin setia kepada-Mu, bahkan mau berkorban bagi Tuhan yang sudah lebih dahulu berkorban bagi kami. Berkati setiap pemirsa, setiap jemaat dimanapun mereka berada yang mengikuti siaran ini, supaya iman mereka dibangunkan, kerohanian mereka makin dikuatkan, dan makin setia kepada Tuhan. Khususnya mempersiapkan diri kami, akan mempersiapkan diri kami untuk memasuki minggu-minggu Advent ini, dan merayakan Natal, Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia, yang menjadi juru selamat kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini doa kami, yang kami panjatkan dengan ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian renungan firman Tuhan. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.